Keadilan atau kepastian hukum, mana yang lebih penting? Pasti pernah dengar istilah hukum kacamata kuda dong. Istilah ini merujuk pada penegakan hukum yang hanya memandang suatu peristiwa dari sudut pandang peraturan yang berlaku dan tidak melihat pada aspek-aspek lainnya seperti aspek kemanusiaan atau permasalahan ekonomi, sehingga orang yang melanggar peraturan pasti dihukum. Contohnya pada kasus aksi hadang truk yang berujung maut, ketika supirnya dijadikan tersangka dan ditangkap. Menurut kalian, itu adil atau tidak? Atau adilkah putusan tingkat pertama sampai kasasi kasus First Travel yang menyatakan bahwa aset First Travel dirampas oleh negara sesuai pasal 39 KUHP? Walaupun kemudian di tingkat PK, aset First Travel yang disita diputus untuk dikembalikan kepada korban. Jadi, dalam proses penegakan hukum, ada dua hal yang selalu menjadi perdebatan, yaitu kepastian hukum atau keadilan hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum yaitu upaya pengaturan hukum dilakukan dalam bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Adanya perundang-undangan ini menjamin kepastian bahwa ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Di sisi lain, keadilan hukum adalah salah satu tujuan hukum yang cenderung pada kesetaraan, persamaan secara proporsional atau keseimbangan. Dilihat dari konsepnya, maka bisa diartikan semakin mengutamakan nilai keadilan, maka dimungkinkan juga akan semakin jauh dari kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hanya saja makna dari negara hukum ini tidak dijelaskan lebih lanjut maksud dan bentuknya seperti apa, sehingga seringkali ditafsirkan sebagai negara yang mengedepankan prosedur sesuai aturan yang tertulis atau perundang-undangan. Jadi bisa diartikan bahwa hukum adalah apa yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga tidak heran apabila penegakan hukum di Indonesia sering mengacu pada kepastian hukum, yaitu sesuai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, ada juga contoh kasus di mana mempertimbangkan aspek lain di luar kesalahan pelaku. Misalnya pada kasus-kasus pidana yang dihentikan karena adanya penyelesaian secara restoratif. Jadi,